Lanjutkan materi yang sudah kita pelajari, bahwa kemarin sudah disampaikan Shahibul Majma', pendapat dari penyusun kitab Al-Majma' yang kata beliau bahwa at-tafsir lil awam, penafsiran itu hakikatnya adalah untuk orang awam, sedangkan wat ta'wilu lil khawas, sedangkan takwil lebih dalam dari tafsir itu adalah untuk ulama-ulama khas. Kalau tingkatan saya apa? Saya jangankan tafsir, jangankan takwil, terjemah aja masih tag-tag-dog ya. Mungkin kalau distandarkan dengan Iqra, masih Iqra 2 saya ya. Alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta. Itu yang punya mobil jangan disorotkan ke sini ya. Nah, at-tafsir lil awam wa ta'wil lil khawas, bahwa tafsir itu untuk keumuman, sedangkan takwil itu untuk orang-orang yang khas. Khas itu khawas, atau dulu kita sering mendengar kalimat khusus atau khususil khusus. Kalau khususil khusus di atasnya khusus. Nah, sebenarnya pengucapan yang betul itu adalah khawas. Khawas ya. Kalau khusus itu ibarat kata Indonesia yang diarabkan. Indonesia yang diarabkan, jangankan orang Indonesia, orang Arab sendiri juga tidak paham ya. Sepertinya ini nih, ada istilah Indonesia yang diambil dari kata bahasa Arab. Apa itu? Halal bihalal. Coba cari Bapak literatur yang menyatakan halal bihalal. Tidak ada itu. Kenapa? Karena yang menciptakan istilah itu adalah orang Indonesia asli. Ketika Bung Karno sibuk mencari istilah bahwa semua elemen bangsa saling bertikai, Bung Karno ingin mempersatukan, maka dimusyawarahkanlah satu istilah yang dijadikan standar Indonesia. Ada yang menyatakan bagaimana kalau seandainya islah nasional. Islah nasional itu terlalu menggabungkan Arab dan Indonesia, kurang pas. Bagaimana kalau istighfar jamaah katanya, apalagi itu gitu. Istighfar jamaah, ada juga istighfar jami'an. Kalau berjamaah mah kurang pas katanya. Silih pendapat. Nah, muncullah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang saat itu berkedudukan sebagai Rois Am. Ada Rois Akbar, Rois Am. Rois Akbar itu khusus untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sedangkan Kiai Haji Wahab Hasbullah karena merasa di bawah seperjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mengkhususkan diri untuk tidak menyebutkan akbar. Roisul akbar artinya pemimpin besar, tapi beliau Rois Am, ketua umum lah ya. Ketua umum itu di bawah Rois akbar. Sampai sekarang ketua umum itu masih diistilahkan Roisul Am. Bagaimana pendapat dari Kiai Haji Wahab Hasbullah? Begini aja Tuan Presiden katanya, karena banyak elemen bangsa yang bertikai, yang terkuras habis energinya untuk kelompok dan pribadinya masing-masing. Kita berembuk secara nasional dengan mengadakan halalun bihalalin, atau istilah umumnya halal bihalal lah gitu ya. Nah, itu tidak akan ditemukan di dalam Kamus Al-Munawir, Kamus Al-Munjid, Kamus Al-Bisri Al-Kafid, tidak akan. Karena memang itu istilah baru di Indonesia. Yang menemukan atau mengistilahkan, memunculkan istilah itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karena halal bihalal ini dirasa pas, maka dijadikanlah halal bihalal sebagai acara nasional, diadakan di Istana Negara yang diikuti oleh instansi-instansi di bawahnya sampai ke
provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RW, bahkan RT sekalipun mengadakan acara itu. Apa istilahnya? Halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halalun bihalalin. Saling menghalalkan apa yang sudah terjadi karena mungkin ada salaf, khilaf dan salah. Itu kan haram gitu ya. Maka diislahkan. Jadi saling memaafkan. Nah, itulah ya istilah Indonesia yang diarabkan. Sama dengan khususil khusus. Khususil khusus apa saya bilangnya? Pas sudah agak mesantren, yang dimaksud mungkin khawasil khawas. Bahkan kalau dilihat ini khawasil akhos, yang lebih khusus. Jadi khusus di atas khusus, ya khawasil akhos, khusus yang paling khusus. Nah gitu ya. Nah, untuk Bapak mungkin apalagi yang mempelajari tafsir di Kiai Haji Slamet Aziz Zain, tafsir Jalalain, maka tafsir itu untuk keumuman. Ya, tingkatan kita lah ya, tingkatan Bapak-bapak maksudnya, tingkatan Bapak-bapak. Untuk para ulama mah takwil. Takwil itu seperti beginilah. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Apa itu istawa? Istawa di situ kalau terjemahannya menduduki. Tapi takwil yang lebih pas untuk kalimat Allah adalah menguasai. Seperti halnya VOC menduduki Batavia. Kan tidak mungkin VOC duduk-duduk di jalanan gitu ya. Ngapain itu? Nggak ada gawe sama sekali ya. Tapi bukan seperti itu makna di balik kalimat itu. Tapi menduduki artinya menguasai. Maka apalagi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata-kata yang tidak cocok untuk Allah. Semuanya pasti cocok. Dalam artian yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang luar biasa, itu untuk Allah. Sedangkan kekurangan-kekurangan, itu untuk makhluk. Seperti kekurangan itu, nauzubillah ini. Misal. Allah kayaknya kurang kuasa nih. Kurang kuasa katanya. Itu kurang kuasa itu di makhluk adanya. Seperti halnya Dewan Keamanan PBB gitu ya. Dewan Keamanan PBB berhak untuk mengambil hak veto, menentukan diputuskan atau tidaknya suatu keputusan. Tapi setinggi-tingginya Dewan Keamanan PBB tetap aja timpang ketika berhadapan dengan si rewel gitu ya. Tidak berkutik sama sekali itu. Amerika, Rusia, Cina dan lain sebagainya, 5 yang memiliki hak veto tidak berkuasa karena semuanya dikuasai oleh Israel. Padahal negara kecil itu ya. Negaranya pun negara-negaraan karena mereka memang tidak punya negara tapi mencaplok Palestina karena kekuasaannya begitu ya. Tidak berani untuk berhadapan dengan Israel. Sama dengan di alam Indonesia. Apa itu di alam Indonesia? Cuma musuhnya di balik layar. Di balik layar gitu ya. Apa itu? Oligarki. Udah itu ya. Kembali ke masalah sirrul asrar, bahwa kemarin kita sudah mempelajari tafsir dan takwil, sedikit tentang tafsir dan takwil, dan di sini selanjutnya adalah waqad atofa. Salah satu bukti bahwa ketinggian rosikh, kan ini tentang membicarakan masalah li'annahum al-ulama urrasikhuna, bahwa orang yang khos itu, apalagi yang khawasil akhos, itu adalah ulama ar-rasikhuna. Apa yang dimaksud ulama rasikhun? Al-istiqraru wal istihkamu fil ilmi, yang kokoh dan kuat teguh pendirian dalam ilmu pengetahuan. Warrasikhuna. Nah, selanjutnya adalah waqala al-musannifu, berkata Imam al-musannif, waqad atofa, dan sungguh satu bukti bahwa ar-rasikhuna itu
unggul atau difadolkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 7 ya. Warrasikhuna fil ilmi. Nah, ini banyak para calon-calon hafid ya. Para hafid pasti paham ini ya. Ali Imran ayat 7 yang menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, betul ya. Warrasikhuna fil ilmi. Warrasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui ta'wilahu, apa takwilnya suatu perkara, tafsirnya suatu perkara, atau bagi saya tarjemah gitu ya, terjemah suatu perkara, tapi di sini takwil suatu perkara, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-rasikhuna fil ilmi, yang begitu kuat di dalam ilmu pengetahuan, yaquluna, berkata itu para ar-rasikhun, para ulama-ulama yang rasikh di dalam keilmuannya, amanna, kami beriman semuanya kepada kepada Allah, kullun min indi rabbina, segala sesuatu itu dari Tuhan kami, semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa rasikhun itu adalah satu golongan yang sangat diunggulkan sekali, bahwa ar-rasikhuna itu dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan ala qaulihi, atas firman Allah Subhanahu wa taala, illallah, yang di sini itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwil suatu perkara kecuali Allah. Namun atas kehendak Allah, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Apa buktinya? Mengilhamkan atau mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Siapa salah satunya? Ya sudah jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu suatu perkara pun di dunia maupun di akhirat yang tidak diketahui oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara global, seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melintasi suatu perkebunan, beliau melihat bahwa penduduknya itu Masya Allah, dah. Kalaupun mereka nggak ngerti, kita ya memberikan pengertian ya. Nah, lanjut. Sudah pergi ini mobilnya. Lanjutnya, sampai mana tadi ya? Sampai bahwa tidak ada yang mengetahui segala sesuatu kecuali Allah. Namun kalau Allah menghendaki, Allah memberikan kepada siapa saja. Seperti halnya dulu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menurut riwayat yang mu'tabar baru diciptakan oleh Allah itu 6.000 tahun. 6.000 tahun setelah para malaikat dan Azazil itu bangsa jin, atau yang sekarang menjadi pemimpinnya, yang dikatakan sebagai iblis. Nah, itu apa? Azazil, pemimpin para jin setan, itu adalah Azazil. Karena saking tingginya ibadah, kemudian tingginya keilmuan beliau, tapi ilmunya masih dalam tataran apa yang di sekitar surga gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menginstruksikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Ketika Allah menginstruksikan kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah engkau sekalian wahai para malaikat. Nah, tanpa resep apapun, tanpa
mempertanyakan alasannya, tanpa dalilnya, mempertanyakan apapun alasan dan dalilnya, itu langsung sujud saja para malaikat. Kenapa? Karena yang dilihat adalah perintah Allahnya, bukan kepada siapanya. Yang penting ini adalah perintah Allah, udah laksanakan. Yang ada di dalam bayangan, atau kalau manusia pemikiran itu, tapi tidak ada pemikiran ya. Yang ada di dalam perangkat malak Jibril, malak semua malaikat itu adalah ya'suna abadan ilallah, al-abiduna ya'suna abadan ilallah, beribadah kepada Allah tanpa pernah bermaksiat sedikit pun. Dilihatnya Allah memerintahkan, udah laksanakan tanpa ada mempertanyakan apapun. Sementara si iblis, si Azazil, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kamu. Wah, para malaikat bersujud. Si iblis dengan gengsinya, illa iblis, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali iblis. Ibarat kata si iblis bilang, ya Allah, apa nggak salah nih perintah? Emang kenapa iblis? Emang kenapa Azazil? Ini engkau memerintahkan untuk bersujud dalam artian menghormat kepada Nabi Adam. Bukankah kami para malaikat dan juga kami bangsa jin beribadah kepadamu 6.000 tahun yang lalu, sementara Adam baru diciptakan kemarin sore, ibarat kata ya, mohon maaf. Nah, adapun kalau benarnya ya Allah, Adam dong harus menghormat kepada saya, bukan saya menghormat kepada Adam, katanya. Nah, di sini perbedaannya antara malaikat dengan setan. Dengan setan itu sebenarnya gelar ya. Gelar itu syatona ila rahmati rabbih. Orang yang terpleset dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ablasa yublisu itu sebenarnya gelar. Gelarnya apa? Orang ablasa yublisu artinya orang yang berputus asa min rauhillah, dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Maka diberilah gelar iblis, syaitan, syaitona yusyaitunu, syaitona yusyaitonu, gitu ya. Nah, sedangkan nama aslinya adalah siapa barusan? Azazil. Azazil, gitu ya. Nah, kemudian Allah menginstruksikan kepada malaikat untuk memberitahukan nama-nama. Kemudian malaikat mengatakan, subhanaka inni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana ya Allah, maka tidak ada sesuatu yang diketahui selain atas pengajaran engkau. Nah, malaikat tidak bisa mengajarkan. Kemudian memerintahkanlah Nabi Adam alaihissalam untuk memberitahukan ilmu-ilmu yang ada di jagat raya ini. Setelah tiba-tiba Nabi Adam bisa mengetahui. Kenapa mengetahui? Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Laduni, dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah berkuasa untuk memberikan ilmu pengetahuan maupun kecerdasan maupun keutamaan maupun kelebihan apapun itu kepada yang dikehendakinya. Maka Nabi Muhammad SAW salah satu dari sekian banyak orang yang Allah unggulkan, tapi yang paling unggul tetap Nabi Muhammad SAW. Di antara orang-orang yang Allah unggulkan dari seluruh dunia itu para nabi dan para wali yang jumlahnya sekitar 124.000 nabi. Subhanallah. Nabi Muhammad yang paling unggul karena beliau mengetahui segala sesuatu, beliau akhlaknya yang teristimewa, beliau ketawaduannya luar biasa, ya. Nah, setelah lafaz itu qala sahibut tafsiri al-kabir, berkata musannif dari tafsir al-kabir radhiyallahu anhu,
Tafsir Ar-Razi gitu ya, tafsir Ar-Razi. Yang satu bahwa beliau menyatakan lau futiha, seandainya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadzal babu, akan bab ini, lang fatahat abwabal bawatin, maka akan terbukalah semua pintu-pintu tentang batin, semua pintu-pintu tentang kebatinan, semua pintu-pintu tentang keruhaniahan. Subhanallah ya. Jadi bahwa Allah menghendaki kepada siapa saja yang Allah angkat derajatnya, Allah berikan ilmu pengetahuan, Allah berikan kebeningan hati, Allah berikan keistiqomahan di dalam beramal, maka subhanallah, seandainya dibukakan pintu ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lang fatahat abwabal bawatin, maka niscaya akan terbukalah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu nuroniyah, pintu-pintu spiritualitas dan lain sebagainya. Maka salah satu dari terbukanya pintu spiritual ini itu tiada lain dengan tiada bukan adalah dengan talqinu zikri. Karena bahwa dalam satu maqalah dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan inni kuntu kanzan makhfiyah, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rifa, maka sesungguhnya aku ingin diketahui oleh makhlukku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk likai u'rifa, supaya mereka mengenal aku. Maka kalimah mengenal, li'u'rifa, supaya mengenal Allah, itu sebenarnya kehendak Allah. Maka di dalam tafsir Al-Jilani, tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Apa itu beribadah? Ai liya'rifun. Beribadah di sini maksudnya adalah liya'rifun, untuk mengetahui Allah. Karena bagaimana mungkin kita beribadah kepada sesuatu kalau tanpa mengenalnya? Ibadah teh ibadah gitu ya. Padahal ibadah ada aqwal, ada ucapan, ada doa, kemudian ada ahwal, ada gerakan dan juga sikap, dan yang utama adalah gerakan bawatin, gerakan hati, lintasan hati. Nah, lalu siapa Tuhan kita? Bagaimana kita mengenal Allah? Lalu bagaimana akan terbuka pintu-pintu ma'rifat? Salah satunya, kalau bukan ya salah satunya lah ya. Salah satunya yang saya ketahui adalah dengan talqinu zikri, dengan ditalqin zikir. Ya, zikir mah zikir sama seperti yang lain, tapi ada yang beda. Apa itu bedanya? Melalui proses talqinu zikri yang akan membuka pintu-pintu ruhaniyah. Maka ketika seseorang terbuka pintu ruhaniyah, yang dikatakan di sini lau futiha hadzal bab lang fatahat abwabul bawatin. Kalau seandainya bab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menunggu dibukakan pintu itu menurut kehendak makhluknya. Karena Allah berfirman bahwa innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu bagaimana? Merubahnya sendiri. Kalau seandainya ingin terbuka ruhaniyah, ya kita harus berusaha sendiri. Walaupun ya ada beberapa orang yang Allah tarik dengan majdubnya,
dengan tarik dengan kemakrifatannya, tiba-tiba beliau jadi wali saja tanpa dengan usaha. Dan memang di dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa makom ruhannya itu ada dua. Pertama, makom tajrid. Dua, makom ikhtiari. Kalau makom ikhtiari itu apa? Ya seperti saya gitu ya. Ya seperti kita semuanya gitu ya. Saya pengen pintar, saya harus belajar walaupun nggak pintar-pintar itu. Tapi tetap aja ya, alhamdulillah Allah tidak memberikan rasa bosan kepada saya untuk belajar, sehingga saya keinginan mah cita-cita menjadi orang pintar, tapi cuma begini wae dari makan takdir gitu ya. Kemudian saya juga pengen sehat, sehat mah dijaga gitunya, istirahat cukup, olahraga yang seminggu 3 kali, kemudian makan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, menghindari rokok, menghindari makruh, menghindari kopi yang berlebihan. Tapi kalau disuguhan mah itu minum ya gitu. Tetap aja kadang saya sakit gitu ya. Tapi di luar ikhtiari tersebut ada makom tajrid. Apa itu? Makom yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di Mesir ada Syekh Ibrahim Al-Misri yang subhanallah ketika guru-guru kami ziarah ke sana pada menitikan air mata bahkan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Beliau melihat suatu makbaroh yang dikatakan bahwa beliau memang seorang ulama, artinya tinggi ilmunya, dan juga seorang aulia, waliyum min auliaillah, salah satu di antara kekasih-kekasih Allah. Apa buktinya? Banyak literatur yang menyatakan bahwa beliau adalah waliullah. Usianya Bapak tahu? Usianya tidak lebih dari 7 tahun. Allahu Akbar. 7 tahun sudah alim, sudah waliullah. Berarti alimnya sejak sampai kapan? Dari mulai kapan? Ya, dari mulai usia tamyiz ya, usia tamyiz mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun, dan mencapai kewalian itu hanya 2 tahun prosesnya. Luar biasa ya. Nah, itu orang-orang yang datang ke areal pemakaman tersebut tidak ada yang tidak menangis. Kenapa? Betapa kuasanya Allah menjadikan anak kecil menjadi waliullah. Dan beliau memang banyak mengarang kitab-kitab. Berarti kan luar biasa. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan derajat kewalian kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau di Indonesia mungkin banyak ya di antara ulama-ulama yang menjadi waliullah ketika saat masih muda. Siapa di antaranya? Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Walaupun beliau dikatakan sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tapi sebelum berthariqah beliau sudah menjadi waliullah. Sudah menjadi waliullah. Apa salah satu buktinya? Di biografi Syekh Khalil Bangkalan, beliau mesantren ke Panji Siwalan, beliau mesantren ke Sidogiri, beliau mesantren ke Banyuwangi dan lain sebagainya. Setiap pesantren yang beliau singgahi itu ada karomah-karomah beliau. Salah satunya ada gurunya yang kebetulan mau mengadakan maulid. Maka Syekh Khalil Bangkalan disuruh oleh gurunya, beliau belum tahu makom derajat kewalian Syekh Khalil Bangkalan. Cong, naik itu kelapa katanya. Mau bikin itu apa namanya? Gula kelapa ya ada ya, selain gula aren. Naik aja Syekh Khalil itu. Disimpan di kamarnya, dikobong gitu ya. Kemudian pas saatnya, Cong keluarin, kita bikin gula katanya. Yang dulu kan nyimpen kelapa ya, tapi dikeluarin sama Khalil, manggil sama teman-temannya, sampai di estapetin gitu ya. Itu yang keluar, kenapa jadi gula katanya? Sampai dari kamar Ki Khalil ini gak berhenti sampai gurunya menyetop. Itu udah Cong, cukup. Barulah sadar gurunya bahwa ini adalah waliullah. Kalau bukan waliullah nggak mungkin itu ya. Subhanallah ya.
bahwa Syekhona Khalil Bangkalan sudah menjadi wali sebelum beliau berthariqah gitu ya. Tapi tidak disebutkan siapa guru yang membimbing beliau, sampai sekarang masih misteri katanya gitu. Ya masih misteri karena memang beliau ngaji seperti biasa, tapi di samping ngaji kepada gurunya sudah tajdid dari Allah saja, pemberian langsung dari Allah, makom kewalian yang diberikan khusus kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Makanya ketika penduduk Jawa selalu berziarah ke makam para wali songo, tetap yang disebut-sebut itu Syekhona Khalil Bangkalan. Walaupun tidak termasuk wali songo, tapi kewalian beliau selalu menyembul bersamaan dengan para wali songo, walaupun jaraknya agak sekian perbedaannya 400 tahun perbedaannya ya. Nah, kemudian tsummal abdu, yang paling terpenting di antara seorang hamba, makmurun, itu adalah memakmurkan biqiyamil amri, dengan melaksanakan perintah-perintah, wan nahyi, dan juga menjauhi larangan-larangan, wa mukhalifatin nafsi, dan melawan hawa nafsu, fi kulli dairatin, di setiap tingkatan, min hadhihid dawair, dari tingkatan-tingkatan al-arba'i, yaitu tingkatan yang 4 ini. Yang dimaksud dengan min hadhihid dawair al-arba'i, dawair al-arba'i, itu adalah tingkatan syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Ini ada perbedaannya antara syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat dan hakikat. Nah, di sini fan nafsu, adapun nafsu, yuwaswisu, membisikkan kejahatan. Kalau dalam surah An-Nas kan apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu perbuatan siapa itu? Setan laknatullah ya. Fan nafsu, maka adapun nafsu, yuwaswisu, dibisikkan ini nafsu, fi dairatis syariati, dalam tataran setiap syariat, minal mukhalafati, dari sesuatu yang bertentangan. Maksudnya bahwa Allah menghendaki seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, untuk melaksanakan syariah. Tapi si syaitan la'anatullah menghendaki bahwa manusia-manusia ini justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya di dalam masalah syariat itu tantangannya adalah nafsu. Wa fi dairatit tariqati, dan di dalam tingkatan thariqah, minal muwafaqati, dari sesuatu yang disepakati. Syariat mah dilaksanakan, tapi ada talbisan yang seolah-olah itu perangkap dari iblis ya. Seperti halnya seseorang melaksanakan zikir, tapi ternyata zikirnya bukan karena Allah. Banyak itu ya, mohon maaf. Di sekitar kawan-kawan saya, banyak yang tadinya ingin berzikir, tapi salah guru. Saya punya itu ya, namanya Pak Imam, tapi bukan Pak Imam kan banyak Pak Imam. Di KTM ini mah, di KTM Pak Imam Gandaria ya. Nah, dulunya beliau sangat ingin berzikir, tapi salah guru. Dia menemukan guru karena tidak tanya-tanya dulu gitu. Ada tuh, kata teman tuh, ada di sana ada guru, datang ya. Cuma herannya, saya mah udah tahu ya, ini guru hanya menerima murid yang
punya mobil. Artinya yang kaya-kaya saja kan. Ternyata murid-muridnya itu diplesetkan, bukan untuk zikir kepada Allah, tapi zikirnya dengan niat untuk mencari kekayaan. Allahu Akbar. Ya, salah satunya diperlihatkan kepada saya oleh Pak Imam itu, ini katanya kalau keimanan seseorang dilihat dari minyak wangi. Kalau imannya bagus 750. Kalau imannya agak peningkatan itu 900. Yang lebih canggih katanya itu yang 1.500.000, ada yang 2 juta. Pas saya lihat Pak namanya. Nah, Bapak lihat tuh di perapatan ada toko kitab apa tuh namanya yang ada penitipan motor gitu ya. Bapak cari dan tanyakan minyak seperti ini kalau lebih dari 10.000 jago, saya bilang. Nah, ini harganya 10.000 Pak. Besoknya beliau tanya kepada Kang Yana, betul nggak ini? Betul 10.000. Pas malam pekan depannya dia ketawa aja, betul katanya ini kok 10.000, tapi saya beli di sana kok 750. Kena kibul Bapak. Intan berlian segini katanya, padahal cuma beras itu dihargai 3.500.000. Malum orang kaya ya beli-beli saja gitu ya. Ternyata itu hanya memperdayai murid-muridnya untuk memperkaya gurunya. Subhanallah, kasihan amat gitu ya. Padahal yang saya tahu nih, zikir yang sebenarnya tidak berbiaya. Zikir sebenarnya tidak membesarkan guru, bahkan guru yang memberikan segala sesuatu untuk murid-muridnya. Makannya disiapin, minumnya disiapin, bahkan tidurnya disiapin. Mohon maaf sekali lagi, sedikit lagi, bahwa ketika saya ke pesantren, ya saya sebutkan lah ya, pesantren Suryalaya, saya subuh udah dikasih makan, asar dikasih makan, isya dikasih makan, saya dikasih makan 3 hari sekali. Bahkan orang lain pun sebanyak apapun murid-murid yang datang ke sana selalu dikasih makan oleh guru. Nggak ada guru yang mencari kekayaan kalau zikirnya benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.